A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dimanapun Anda berada, alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan pada Allah. Hingga saat ini Allah masih lekatkan kesehatan, Allah masih lekatkan iman dan Islam kepada kita semua. Dan alhamdulillah lagi kita diperkenankan bertemu dengan bulan yang sangat mulia, yaitu bulan Ramadan. Salawat dan salam tak lupa kita mohon kepada Allah, semoga senantiasa tercurah limpah pada qudwah kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin rahimakumullah, bulan Ramadan adalah bulan Quran. Bulan Ramadan adalah bulan puasa, syahrul syiyam. Bulan Ramadan juga di dalamnya ada banyak sekali keutamaan-keutamaan. Ada paling tidak 3 amalan yang tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah SAW, dan bahkan beliau melakukannya dengan semangat sekali. Tentunya yang pertama adalah kewajiban kita untuk saum, untuk berpuasa di siang harinya. Dan di malam harinya Rasulullah SAW menegakkan malam-malamnya dengan menjalankan qiyamul lail. Kita menjalankan sholat tarawih, kita menjalankan sholat tahajud, dan amalan-amalan soleh yang lain. Yang satu lagi, yang begitu memasuki bulan Ramadan, Rasulullah SAW begitu semangatnya melaksanakan amalan ini, yaitu adalah bersedekah. Maka bagaimana Ramadan tahun ini kita pun mewarnai hari-harinya, malam-malamnya dengan berbagai amal soleh dan kebajikan yang penuh dengan keutamaan dan kemuliaan. Mudah-mudahan kita semua diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu pertanyaannya, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saat ini kita banyak menjumpai banyak di antara saudara-saudara kita barangkali, atau mungkin keluarga-keluarga kita bahkan, yang ketika memasuki bulan Ramadan mereka menjalankan puasa. Mereka bersama-sama kita berpuasa di siang harinya, kemudian berbuka di sore harinya. Tetapi sangat disayangkan ternyata mereka meninggalkan sholatnya. Bagaimana dengan pertanyaan ini? Bagaimana dengan orang yang menjalankan puasa namun tidak melaksanakan sholat? Ini sebuah pertanyaan menarik bagi kita yang pada kesempatan ini akan kita coba bahas. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sungguh sangatlah disayangkan ketika sebagian kaum muslimin ini menjalankan puasa namun tidak melaksanakan sholat. Terutama sholat di sini adalah sholat yang fardu, sholat yang wajib. Bukankah pelaksanaan sholat ini adalah salah satu ciri dari hamba-hamba Allah yang muttaqin? Bukankah saum Ramadan ini juga berupaya menjadikan kita sebagai hamba-hamba Allah yang muttaqin? Bagaimana difirmankan Allah SWT dalam surat Al-Baqarah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kita menjalankan ibadah puasa ini untuk menjadikan kita sempurna sebagai hamba Allah yang bertakwa. Di dalam permulaan firman Allah di surah Al-Baqarah, Allah telah memberikan kriteria, ciri-ciri hamba-hamba Allah yang muttaqin, di mana Allah telah berfirman, Alif Lam Mim, Dzalikal kitabu la raiba fih, hudal lil muttaqin. Siapakah orang-orang yang bertakwa ini? Alladzina yu'minuna bil ghaibi
wa yuqimunas shalat wa mimma razaqnahum yunfikun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhiratihum yuqinun. Maka dari ayat ini kita tahu dan sadar bahwa sholat adalah penciri dari hamba Allah yang muttaqin. Sekali lagi, sangat disayangkan ketika ada hamba Allah yang melaksanakan puasa namun dia tidak melaksanakan sholat. Beberapa ulama bahkan lebih tegas lagi, berdasarkan dari hadis Rasulullah SAW yang menyatakan bahwa pembatas antara orang mukmin dengan orang musyrik dan kafir adalah mendirikan sholat. Maka dari hadis ini kita pun dapat menyimpulkan bahwa Rasulullah SAW mengkategorikan orang-orang yang tidak mengerjakan sholat ini sebagai orang-orang yang kufur terhadap perintah Allah. Namun ini pun para ulama ada perbedaan pendapat. Bagi orang-orang yang meninggalkan sholat karena memang ada unsur menyepelekan, mengesampingkan, menganggap ini adalah sesuatu yang bukan kewajibannya, ini mungkin jatuh padanya hukum kufur tadi. Tetapi ada juga para ulama yang memberikan kemakluman, barangkali ketika dia meninggalkannya bukan karena itu, karena dia belum tahu. Nah, ini memberikan kemakluman terhadap hal ini. Tetapi terlepas dari itu semua, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kita menjadi orang-orang yang meninggalkan sholat. Sholat adalah sebuah amalan yang pertama kali dihisab kelak di yaumil akhir. Apabila baik sholatnya, maka baiklah amalan-amalan lain. Namun sebaliknya, apabila buruk sholatnya atau sholatnya nilainya 0 sama sekali, maka amalan-amalan lain pun tidak akan dilirik oleh Allah Subhanahu wa taala. Olehnya itu, kepada saudara-saudaraku yang barangkali termasuk dalam kategori ini, mari kita bertobat. Masih ada nafas dalam diri kita, masih ada nyawa dalam tubuh kita, masih ada belum kata terlambat, masih ada tidak ada kata terlambat untuk kita bertobat. Tubu ilallah taubatan nasuha. Maka segeralah kita memperbaiki diri, menggunakan kesempatan yang Allah berikan kepada kita untuk melengkapi kehidupan kita ini dengan kebaikan-kebaikan, termasuk melaksanakan sholat. Tentunya adalah sebuah keburukan bagi kita ketika kita melaksanakan amal-amal sholat yang lain, namun sholat kita tidak kita laksanakan. Maka kelak di yaumil akhir, amal-amal yang kita lakukan itu tidak akan dilirik oleh Allah Subhanahu wa taala. Kebaikan-kebaikan apapun yang kita lakukan, entah itu puasa, entah itu sedekah, entah itu berinfak, entah itu amalan-amalan lain, maka itu akan menjadi amalan yang sia-sia dan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. As-sholatu imaduddin. Salat itu adalah tiang agama. As-sholatu miftahul jannah. Salat itu adalah kunci darinya surga. Ketika kita memasuki rumah, kemudian kita tidak mempunyai kunci, maka kita akan kesulitan memasukinya. Maka sekali lagi, segeralah bertobat dan kita dirikan sholat. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ramadan ini adalah kesempatan yang sangat-sangat mulia. Ramadan ini adalah waktu yang Allah berikan di dalamnya lipat gandakan pahala, dan pintu taubat terbuka lebar-lebar kepada kita. Maka jangan sia-siakan kesempatan ini. Mari kita perbaiki diri, mari kita bertaubat pada Allah. Kalaupun ada barangkali keluarga kita, karib kerabat kita, teman-teman dekat kita yang mungkin termasuk dalam golongan ini, jangan lupa untuk kita selalu doakan. Ya Allah, berikanlah hidayah kepada mereka. Ya Allah, bukakanlah sudut taubat kepada mereka. Semoga mereka mendapatkan petunjuk untuk bisa melaksanakan sholat dengan baik, melaksanakan amalan-amalan ketaatan yang lain, dan menjadi muslim yang paripurna, Islam yang kafah. Dan selanjutnya dalam momentum Ramadan ini, Allah menjadikan kita sebagai hamba Allah yang betul-betul muttaqin. Amin, amin, ya rabbal alamin. Semoga bermanfaat. Al-haqqu min rabbikum fala takunanna minal mumtarin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.